Bagaimana dengan ekor inline regulator untuk tabung pipa ekor di ekor G2SL itu. Ini ID-nya itu 27 ya, minus 0,2. Maksimum 2500 PSI ya. Inline regulator ini bukanya jangan dari depan ya, misalkan dari depan sini. Kalau ini kosong, karena sifat regulator itu nggak bisa ke sana, nanti lepas, regulatornya bisa lari ke tengah dan o-ringnya bisa lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keriting gitu, coba lihat. Oke, persiapan pemasangan untuk inline regulator ekor OD38. Jadi dalamnya itu 27 minus 0,2 sampai 0,25 ya. Jadi rupanya nggak standar masing-masing tabung itu ya, walaupun mereknya sama tapi ada yang 29, ada yang 28. 27 minus ya. Ini 0,1 ya, pas, tapi ini sesat. Iya bener ya, minus kali. Kita coba lagi. Mantap nih, sip, jos. Ini ekor. Nah nih maksimum 2500 PSI ya outputnya, inputnya, tanknya. Ekor G2SL ini ya. Nah ini sistem valve hammernya seperti ini. Nah ini sudah saya pasangin ya, digital ini, supaya untuk ngetesnya gampang nanti. Ini posisi ruangan udaranya ya. Jadi kita cuma coba pasang inline regulator untuk tabung pipa ekor di ekor G2SL itu. Ini ID-nya itu 27 ya, 27 minus 0,2. Oke, kita mau pasang. Berarti ini posisi di depan ya. Udah saya pasang o-ringnya nih, baru semua saya kasih lemas. Jadi dia sudah ada ininya depannya nih ya. Oke, kita kencengin. Saya pakai ini aja nih, pas. Nah cukup kenceng ya. Oke, manometernya tapi udah agak rusak. Nah kemudian ini inline regulatornya kita pasang o-ringnya. Nah, jadi ini langsung ya, karena kalau mau saya kasih tengahnya nggak bisa nih. Ini cukup besar. Di kalau mau dipasang o-ring juga harus presisi posisinya. Ini hampir 18, sedangkan di sini ini 29 minus 0,4. Jadi space-nya itu cuman dikit sekali. Nah, kalau kita ambil terlalu pinggir juga bahaya, karena untuk nahan tekanan output 1600 itu juga harus tebal. Nah, minimal di 2 mili lah. Nah, jadi o-ringnya itu di sini agak sulit-sulit gitu ya. Jadi ini pasnya di sini. Jadi nanti kalau ini pas sini pas ya, masuk. Oke, kita pasang.
kita tekan, nah ini udaranya langsung kompresi ya, langsung ada terkompresi. Nah ini udah, kemudian kita masukkan, kita putar, kita buka ya. Nah cukup ya. Kita coba sekarang mau isi ya. Ini saya langsung aja isinya. Saya langsung isi dengan kompresor ya. Oke, kemarin saya sempat buat ini nih untuk apa, quick fill ini. Langsung kita colokkan di sini. Nah masuk, taruh 2000 ya, tapi di sini 1140 ya. Berarti ini kurang, setelannya kurang mundur 1138. Nah ini cukup stabilin ya, stabilin. Berarti ini nggak bisa, kita buka dulu, kita akan tambahin lagi. Kita buka, jadi kalau untuk inline regulator ini bukanya jangan dari depan ya, misalkan dari depan sini. Kalau ini kosong, karena sifat regulator itu nggak bisa ke sana, nanti lepas, regulatornya bisa lari ke tengah dan o-ringnya bisa lepas. Oke, kita buka, nah ini kita siapkan ini nih, ini M5 nah, jadi kita masukkan, kita putar, kita tarik. Nah ya, simple ya, kita lepas lagi. Jadi tadi itu 1100-an ya, sedangkan kita butuh 1600, berarti ini harus dimundurkan dikit. Oke cukup. Oke, kita pasang lagi. Nah kita colokan. Oke, input 2500. Wush. Ini nih. Ya, 1586, artinya 1600 sudah bisa. Ya. 20 PSI lagi. Ya. Ini kalau ini naik turun artinya stabil ya, kecuali kalau naik terus stabil, itu baru gak stabil. Ya. Oke, bagus. Ini bisa bekerja dengan baik. Oke. Baik, nanti. Oke, nih. Input 2500 ya. Output 1588 mesin ya. Stabil ini. Bagus ini. Jadi nggak ada kenaikan lagi. Ya, kita buka lagi ya. Ini tadi ketemunya 1588. Ini kurang 12 PSI lagi. Nah, ini dikit banget ini. Oke. Sedikit sekali nih. 12 PSI kita pasang lagi. Tes lagi. Kan sudah biar kelihatan.
naik 1590. Nah, kurang 7 PSI lagi. Udah cukup lah. Hasilnya sudah stabil ya, 1590 berapa nih? 5 ya. Jadi kurang 5 atau 6 PSI lagi. Jadi kalau ini nggak naik turun, nah itu bagus. Kalau naik ke 96 97 baru itu nggak, artinya bocor. Kalau ini bagus ya. Jadi kurang lebih 6 PSI lagi. Karena memang nyetingnya nyari pas itu susah banget. Kalau saya kendorin dikit tadi 1580-an ya. Nah, tetap inputnya ini saya kasih tetap 2500 PSI lebih ya. Oke. Nih, itu unitnya. Ini udah stabil bagus ya. Dari pasen 1600 nggak bisa, posisinya harus bongkar pasang bor, kepasang terus. Tapi ini udah masuk nih. Oke. Ya, nah sekarang kita coba yang pakai analog ya. Kalau digital tadi kan kurang 4 atau 6 PSI. Nah, kalau sekarang kita lihat pakai analog ya, 1600 PSI. Ya. 1600 PSI pasti ya, karena memang sedikit nggak kelihatan ya. Ini udah bagus, ini udah nggak bocor. Inputnya juga 2500 lebih. Oke sahabat, mudah-mudahan memberikan inspirasi ya. Pemasangan inline regulator pada unit EcoArt G2SL. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.